Nah, tapi sebelum kita mulai ibadah, kita meminta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Yuk, sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini adik-adik bisa mengikuti ibadah. Sebentar Tuhan, kami ingin memulai. Kiranya Kau berkati kami, agar kami bisa memberikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita mau nyanyi lagu yang ada gerakannya, Cik. Apa tuh? Adik-adik ingat gak ya? I love you Jesus. Gerakannya gimana ya? I love you Jesus. Nah, adik-adik pasti ingat dong. Kita menyanyikan lagu I love you Jesus pakai gerakan. Semuanya berdiri, kita mulai. I love you Jesus. Lagu yang biasa mama bawa kita nyanyi kalau di gereja. Jadi tahu lagu Bukan Terbang nggak? Apa tuh? Nah, kita coba gerakannya dulu kali ya. Kita mau misalkan tadi berdiri, kita sekarang bentangkan tangan kita. Kita miring karena nggak muat ya. Kita miring. Kita coba lakukan terbang sama-sama, kita katakan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu. Saatnya kita sekarang mau apa nih? Mau main? Enggak,
siapkan hati kita, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cici persilakan adik-adik untuk duduk. Dengan sikap yang baik kita menyanyikan satu pujian firman-Mu berita bagi kami. Sepanjang hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan diberikan oleh Cici. Semoga firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, shalom anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Ya, puji Tuhan pada hari ini kita bisa ketemu lagi ya, walaupun kita melalui online. Ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, yuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Kalau Tuhan sudah mengumpulkan kami walaupun melalui online ya Tuhan, kami bisa beribadah, kami bisa memuliakan Engkau. Bapa, sebentar kami mau belajar dari firman-Mu. Mari Tuhan pimpin kami, menyertai kami supaya kami boleh mengerti kehendak Allah. Bahkan Tuhan, buat koko yang akan cerita, Tuhan juga urapi, berkati firman yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, pada kesempatan pagi ini kita mau dengarkan satu kisah firman Tuhan. Siapa yang sudah pernah dengar cerita tentang seorang wanita yang bernama Rahab? Ya.
Koko akan ingatkan kembali ya tentang kisah Rahab ini. Ya, nanti adik-adik bisa baca di dalam kitab Yosua pasal yang kedua ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-24. Ya, nah kisahnya seperti demikian. Waktu Musa meninggal, Musa digantikan oleh Yosua. Nah, untuk masuk ke tanah perjanjian, mereka harus melewati suatu kota yang besar sekali. Kota itu dibentengi oleh tembok yang sangat kuat. Nah, sebelum mereka mengalahkan kota tersebut, maka Yosua mengutus 2 orang pengintai untuk masuk ke dalam kota itu. Untuk menyelidiki bagaimana keadaan kotanya, bagaimana kekuatan tentaranya, ya supaya mereka dapat mengalahkan kota tersebut. Nah, 2 orang pengintai diutuslah oleh Yosua. Kata Yosua, kalian pergilah ke Yeriko, selidikilah apa-apa saja tentang negeri itu. Maka kedua orang pengintai itu berangkat dan di sana mereka bermalam. Mereka nginap di rumah seorang perempuan yang Alkitab katakan perempuan sundal. Ya, jadi perempuan yang tidak baik pekerjaannya. Namun mereka menginap di tempat itu. Karena apa? Karena tempat itulah buat kedua pengintai yang bisa menerima mereka. Maka mereka nginap di sana. Besoknya ternyata ada orang-orang dari Yeriko itu lapor kepada raja. Sepertinya tadi malam, kata mereka, ada orang-orang Israel, 2 orang. Mereka masuk ke kota kita. Ya, untuk melihat-lihat dan menyelidiki keadaan negeri ini. Lalu kata raja kepada bala tentara, cepat pergi ke rumah perempuan itu. Tangkap kedua orang itu. Maka tentara yang diutus raja, mereka datang ke rumah Rahab. Ya, para penjaga ketok-ketok pintu, tok 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 tok. Ya. Hei, buka pintu. Buka pintu. Ya. Kemudian Rahab membukakan pintu. Dan para tentara bertanya, hei perempuan, di mana kedua orang pengintai itu yang kami dengar mereka datang ke rumahmu? Nah, Rahab kemudian berkata, memang benar ada 2 orang yang datang, tetapi saya tidak tahu mereka dari mana. Ya, tapi semalam sebelum pintu gerbang kota ditutup, kedua orang itu sudah pergi. Ya, maka sekarang coba kalian kejar mereka. Mungkin kalian dapat mengejar mereka. Ya, mereka mungkin belum jauh dari sini. Maka tentara-tentara itu pergi. Ya, mereka keluar dari kota itu dan setelah mereka keluar, pintu gerbang kota kemudian ditutup. Nah, ternyata apa yang terjadi? Kedua pengintai itu ternyata oleh Rahab disembunyikan di atas rumahnya. Dan kedua orang itu untuk menyamarkan supaya tidak kelihatan ada orang, mereka ditutupi dengan jerami. Maka pada malam itu, ya sebelum orang-orang Israel ini tidur, ya, Rahab kemudian menghampiri mereka. Rahab naik ke atas rumah. Lalu Rahab berkata, Tuan, ya para penjaga itu sudah pergi, sudah keluar. Maka sekarang kalian bisa pergi. Ya, aku tahu bahwa kota ini sudah diserahkan ke dalam tanganmu. Ya, sebab itu orang-orang kami begitu mendengar orang Israel akan menyerang kota ini, kami itu sudah tawar hati. Kami sangat ketakutan. Ya, maka sebab itu
sebelum engkau kulepaskan, aku minta daripada kalian tanda bahwa kami, ya, aku, ibuku, ayahku, saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, ya, ketika engkau masuk kembali menyerang kota ini, aku dan keluargaku diselamatkan. Ya, maka kata kedua pengintai ini kepada Rahab, kamilah jaminannya, nyawa kami jaminan untuk keselamatan kamu. Ya, maka sebelum kami meninggalkan engkau, ya, ini aku berikan benang merah kirmisi. Nanti engkau ikatkan di jendela rumahmu. Maka ketika kami kembali untuk menyerang kota ini, ketika kami melihat ada tanda benang ini, maka kamu akan kami selamatkan. Kamu tidak akan kami serang. Tetapi semua keluargamu harus tinggal di dalam rumah ini. Ya. Maka kata Rahab, baiklah kalau begitu. Ya. Sekarang engkau melepaskan. Engkau boleh keluar sebelum penjaga-penjaga itu kembali. Naiklah ke atas pegunungan dan tinggallah di sana selama 3 hari. Sebab kebiasaan orang-orang tersebut, ya, ketika mereka melakukan pengejaran terhadap musuh, mereka akan kejar kurang lebih 3 hari. Kalau mereka dapatkan, mereka akan tangkap musuh itu. Tetapi kalau mereka tidak dapatkan, mereka akan kembali lagi ke kota mereka. Ya, maka kedua orang itu diturunkanlah oleh Rahab melalui jendela rumahnya dengan menggunakan tali. Kenapa? Karena Rahab rumahnya itu berada di tembok benteng kota. Ya, karena memang benteng kota pada waktu itu sangat tebal, sangat besar sehingga orang bisa tinggal di dalamnya. Ya, maka kedua orang pengintai itu dia lari ke atas pegunungan dan tinggal di sana selama 3 hari. 3 hari kemudian orang-orang yang mengejar mereka, para penjaga Yeriko, kemudian mereka kembali ke dalam kota dan mereka lapor kepada raja, "Raja, tuanku, tidak kami temukan orang-orang itu, mereka sudah pergi." Nah, kedua pengintai itu kemudian turun dan mereka kembali ke Israel menemui Yosua dan mereka menceritakan apa saja yang terjadi di tengah-tengah kota Yeriko tersebut. Begitu baiknya Tuhan memelihara mereka, begitu baiknya Tuhan menyertai mereka. Begitu juga dengan adik-adik yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita semua. Ya, itulah cerita tentang perempuan Rahab yang menyelamatkan 2 orang pengintai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kita tetap berharap kepada Tuhan, kita tetap bersukacita, pasti Tuhan memelihara kita semua. Baik adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat pagi hari ini kok sudah selesaikan ceritanya, dan jangan lupa ya nanti akan ada semacam kuis ya, tapi bukan minggu ini ya, karena minggu ini kan tidak ada Zoom ya. Nanti kuis akan dipandu oleh Cici Kristi dan Cici Esther ya, dan tentunya kalau kalian punya nilai yang terbaik ya, pasti akan ada hadiahnya ya. Hadiahnya untuk 5 orang. Apa nanti bentuknya? Nanti Cici Kristi dan Cici Esther yang akan kasih tahu ya. Mari sebelum kita berpisah, kita akan berdoa pada saat pagi hari ini. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kalau kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, Engkau juga sudah tolong kami di dalam beribadah.
Tuhan memberkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan anak-anak-Mu boleh taat, boleh setia kepada firman Tuhan dan berharap kepada Tuhan seperti Rahab yang berharap kepada Tuhan dan menyelamatkan kedua orang pengintai di dalam pemeliharaan-Mu, dan mereka hidup terpelihara. Demikianlah hidup kami akan terpelihara oleh karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati setiap anak-anak sekolah minggu-Mu yang sudah hadir bersama kami pada saat pagi hari ini. Tuhan juga memberkati sekolah pendidikan mereka, memberkati orang tua mereka, baik ayah, baik ibu, baik mama, baik papa. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kesehatan dan perlindungan, sehingga anak-anak-Mu dan keluarganya mereka boleh bersuka cita dan tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom.